DFM Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. DFM Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersyukur kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah Maha Dekat, Qoribun Al-Qoribu. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran tentang kedekatan Allah ini dengan kita. Salah satunya adalah surat Saba ayat 50. Allahu Sami'un Qarib. Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Ini penjelasan yang gamblang luar biasa, langsung to the point bahwa Allah itu dekat dengan kita. Tidak perlu merasa kita jauh, tidak perlu merasa kita sendiri. Selalu ada Allah dalam diri kita, selalu ada Allah di sekitar kita, selalu ada Allah yang dekat dengan kita. Bagaimana kedekatan Allah itu? Ada dua macam. Kedekatan secara umum itu adalah kedekatan Allah dengan seluruh manusia. Allah melingkupi semua makhluk di dunia ini, termasuk di dalamnya adalah manusia. Allah itu dekat dengan kita. Allah ada dalam diri kita. Ketika kita hadirkan Allah dalam diri kita, Allah itu maha dekat. Kedekatan umum secara keseluruhan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua adalah kedekatan khusus. Kedekatan khusus ini adalah kedekatan Allah dengan orang-orang yang beribadah, dengan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran, surah Hud ayat 61, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Rabbi Qoribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu maha dekat lagi maha berkenan mengabulkan. Ini adalah penegasan yang selanjutnya bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita mau mendekat, dekat dan maha mengabulkan. Kalau kita berdoa, Allah kemudian akan kabulkan doa-doa kita. Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana manusia itu bisa mendekat kepada Allah? Kapan dan di mana? Dalam hal apa?
apa? Pada saat kita melakukan apa? Kita bisa mendekat kepada Allah. Tentu yang pertama itu adalah hadirkan Allah dalam setiap tingkah laku kita, pada setiap perkataan kita, pada setiap perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka kita selalu kan berdoa sebelum melakukan suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai kita ucapkan Alhamdulillah. Itulah cara menghadirkan Allah dalam diri kita masing-masing. Dan kedekatan Allah itu adalah pada saat kita berdoa. Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika seorang hamba bertanya, di manakah Allah? Maka jawablah bahwa sesungguhnya aku amat dekat. Aku mengabulkan doa-doa hambaku. Maka mintalah padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepadaku agar apa mereka mendapatkan petunjuk. Allah menegaskan kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan. Maka mintalah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, hajatuna ilaika katsir. Hajat kita kepadamu itu begitu banyak. Kabulkan permohonan kami, penuhi hajat-hajat kami, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memenuhi semua ini. Dan yang ketiga, yang paling dekat seorang hamba itu adalah pada saat bersujud. Aqrabu ma yakunul abdu minallahi wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Kenapa posisi paling dekat kepada Allah? Kita sujud. Kita menunjukkan kehambaan kita. Kita menunjukkan makhluk lemah. Kita menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa. Kita tunjukkan kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak pertolongan Allah. Kita tunjukkan bahwa semua jalan keluar itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Dalam riwayat yang lain, terutama pada saat sujud terakhir, perbanyaklah doa pada saat kita sholat. Tentu doa ini tidak boleh dilafalkan dengan lisan, dalam hati, karena sholat itu sudah semuanya ada tuntunannya. Dan yang keempat, orang-orang yang dekat dengan Allah akan diberikan nikmat yang luar biasa. Al-Mutaffifin ayat 28. Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Diganjar oleh mata air yang diminum oleh siapa? Hanya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dekat. Jangan merasa kita sendiri. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ungkapkan semua kegundahan kita hanya kepada Allah. Berdoa banyak-banyak. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Barakallahu li walakum jami'an. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.